Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Prihatini dengan NIM 28920500093 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kali ini, saya akan membawakan materi tentang harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Video ini saya buat dalam rangka performance test ujian akhir semester saya pada mata kuliah Akuntansi Biaya 1 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi SEMM. Rekan-rekan semuanya mungkin sebagian sudah ada yang mengetahui ya, bahwa di dalam akuntansi biaya kita ada dua metode untuk menentukan harga pokok sebuah produk. Metode itu kita kenal dengan metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses. Kali ini saya akan bahas dulu yang pertama adalah metode harga pokok pesanan. Metode ini kita gunakan pada sebuah perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Pada metode ini biaya produksinya dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan adalah sebagai berikut. 1. Proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Jika pesanan yang satu selesai dikerjakan, maka proses produksi dihentikan dan mulai dengan pesanan baru berikutnya. Yang kedua, produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Dengan demikian, pesanan yang satu dapat berbeda dengan pesanan yang lainnya. Yang ketiga, produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan saja, bukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Lalu apa sih manfaat dari informasi harga pokok produksi perpesanan ini? Dia mempunyai manfaat: satu, untuk menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Dua, untuk mempertimbangkan menerima atau menolak dari suatu pesanan. Yang ketiga, untuk memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat, untuk menghitung laba dan rugi dari tiap pesanan. Yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses disajikan dalam bentuk neraca. Untuk mencatat biaya di dalam akuntansi biaya, kita menggunakan banyak banget rekening pembantu untuk merinci biaya-biaya produksi. Rekening pembantu ini diawasin ketelitiannya dengan menggunakan rekening kontrol di dalam buku besar. Untuk biaya produksi sendiri kita pisahkan menjadi dua, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Ada beberapa prosedur akuntansi biaya pada metode harga pokok pesanan. Yang pertama, prosedur akuntansi biaya bahan baku. Yang kedua, prosedur akuntansi tenaga kerja. Yang ketiga, prosedur akuntansi biaya overhead pabrik. Yang keempat, prosedur akuntansi produk selesai dan produk dalam proses akhir periode. Yang kelima, prosedur akuntansi penjualan dan penyerahan pada pemesan. Untuk pengolahan produk dalam melayani pesanan ini pasti ada kemungkinan akan timbul sisa bahan ataupun scrap material, bahkan mungkin produk rusak ataupun produk cacat. Nah, untuk produk yang sisa bahan, produk cacat, ataupun produk rusak tadi, di dalam perlakuan akuntansinya bisa kita kategorikan sebagai produk tidak laku dijual, bahkan atau produk yang laku dijual. Selanjutnya akan saya bahas tentang metode harga pokok proses. Metode ini adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi ditentukan oleh karakteristik proses produksi sebuah perusahaan. Dalam perusahaan yang berproduksi massa, karakteristik produksinya adalah sebagai berikut. Produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Perbedaan antara metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan terletak pada tabel yang saya sajikan di bawah ini. Lalu apa sih manfaat informasi dari harga pokok produksi ini? Informasi harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu bermanfaat bagi manajemen untuk 1. Menentukan harga jual produk. 2. Memantau realisasi biaya produksi. Yang ketiga, menghitung laba atau rugi periode tertentu. Yang keempat, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam bentuk neraca.
Lalu apa saja prosedur dari metode harga pokok proses ini? Yang pertama, laporan harga pokok produksi digunakan untuk mengumpulkan, meringkas, dan menghitung harga pokok baik total maupun satuan atau per unit dari produk tersebut. Yang kedua, biaya produksi periode tertentu dibebankan pada produk melalui rekening BDP yang diselenggarakan untuk setiap elemen biaya. Yang ketiga, produksi dikumpulkan dan dilaporkan untuk satuan waktu atau periode tertentu. Yang keempat, produk ekuivalen digunakan untuk menghitung harga pokok satuan. Yang kelima, untuk menghitung harga pokok satuan setiap elemen biaya produksi tertentu, maka elemen biaya produksi tertentu tersebut dibagi dengan produksi ekuivalen untuk elemen biaya yang bersangkutan. Yang keenam, harga pokok yang diperhitungkan untuk mengetahui elemen-elemen yang menikmati biaya yang dibebankan, berapa yang dinikmatin produk selesai dari departemen tertentu atau pengolahan yang dipindahkan ke gudang atau ke departemen berikutnya, dan berapa harga pokok dalam proses akhir. Yang ketujuh, apabila dalam proses pengolahan produk timbul produk hilang, produk rusak, produk cacat, dan tambahan produk, maka akan diperhitungkan pengaruhnya dalam perhitungan harga pokok produk. Pada akuntansi biaya, untuk metode harga pokok proses, biaya produksi digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Untuk biaya bahan, jurnal penulisannya di akuntansi biaya adalah BDP biaya bahan itu ada di debit dan persediaan bahan ada di kredit. Terus untuk yang kedua adalah biaya tenaga kerja. Dalam metode harga pokok proses tidak dibedakan antara biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Untuk penulisan jurnalnya, untuk biaya tenaga kerja adalah BDP biaya tenaga kerja ada di debit dan biaya gaji dan upah ada di kredit. Yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan suatu biaya produksi selain biaya bahan dan biaya tenaga kerja, ditambahkan semua biaya di departemen pembantu yang ada di pabrik. Jadi untuk penjurnalannya secara akuntansi biaya untuk biaya overhead pabrik yang sesungguhnya adalah sebagai berikut. BOP sesungguhnya ada di debit. Terus untuk yang kredit itu terisi dengan kas, persediaan suplai produk, persediaan suplai pabrik, terus akumulasi penyusutan, hutang biaya, dan berbagai rekening yang ada di kredit. Untuk pembebanan BOP kepada produk dibuatkan jurnal sebagai berikut. BDP BOP itu ada di debit, lalu BOP dibebankan itu ada di kredit. Nah, nanti pada akhir periode dalam menghitung semua biaya yang dibebankan ditutupkan ke rekening BOP sesungguhnya dengan jurnal BOP yang dibebankan tadi pindah ke debit, lalu BOP yang sesungguhnya itu ada di kredit. Selanjutnya akan saya sampaikan hal-hal penting yang tentunya mungkin nanti akan menjadi masalah-masalah yang timbul di dalam perhitungan harga pokok suatu produk pada metode harga pokok proses yang menghasilkan satu jenis produk saja. Yang pertama, pengolahan produk melalui satu tahap, semua biaya dibebankan berdasarkan biaya sesungguhnya. Yang kedua, pengolahan produk melalui satu tahap, BOP dibebankan berdasarkan tarif yang sudah ditentukan di muka. Yang ketiga, pengolahan produk melalui beberapa tahap, produk selesai dari departemen tertentu langsung dipindah ke departemen berikutnya. Yang keempat, pengolahan produk melalui beberapa tahap, produk selesai dari departemen permulaan dimasukkan ke gudang untuk selesai, di mana bagian gudang ini akan diproses selanjutnya lagi di dalam departemen selanjutnya atau akan langsung dijual. Yang kelima, pengolahan produk melalui beberapa tahap, sebagian produk hilang dalam pengolahan. Yang keenam, pengolahan produk mengalami produk cacat atau produk rusak dalam pengolahan. Yang ketujuh, penambahan bahan pada departemen lanjutan yang dapat menambah jumlah produk yang dihasilkan. Yang kedelapan, produk diolah melalui beberapa tahap. Terdapat produk dalam proses pada awal periode dengan metode harga pokok rata-rata. Metode masuk pertama, keluar pertama, dan metode masuk terakhir, keluar pertama. Demikian tadi materi yang bisa saya sampaikan tentang harga pokok proses dan harga pokok pesanan. Semoga bisa memberikan manfaat kepada diri saya sendiri khususnya dan kepada rekan-rekan semua pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.